Halo, gue YouTuber Kepo. Kali ini gue bakal ngebahas YouTuber-YouTuber yang sudah pernah main film bioskop ya khususnya. Dan kalian bisa tahu kalau ini film single, filmnya Raditya Dika, salah satu film Raditya Dika favorit gue. Dan di sini tokoh antagonisnya adalah Chandra Liao yang berperan sebagai Joe. Jadi si Joe ini karakternya sangat nyebelin, sombong, sok, belagu, dan beda banget lah sama karakternya Chandra Liao yang asli ya, kebalikannya malah. Dan si Joe ini bisa dibilang adalah saingannya Raditya Dika untuk mendapatkan cintanya Anissa Rowles. Dan perannya dapat banget sih. Menurut gua aktingnya oke banget ya Chandra Liao. Dan gue berharap kedepannya bakal main film lagi, tentunya film komedi. Gue penasaran kira-kira film berikutnya apa dari Chandra Liao. Oke, kita lanjut ke list berikutnya, yaitu Kevin Anggara. Kevin Anggara ini berperan sebagai Ernest kecil di film Ngenes. Ernest waktu masih SMP. Kalian tahu kalau film Ngenes ini adalah film tentang Ernest Prakasa, kehidupannya Ernest Prakasa. Ya, Ernest salah satu stand up komedian terkenal di Indonesia. Dan Kevin di sini di film Ngenes ini dia dapat piala karena perannya, yaitu Indonesian Movie Award 2016. Kevin Anggara jadi pemenang pendatang baru terfavorit dan terbaik. Kevin Anggara jadi pemenang pendatang baru ya. Sebenarnya selain film Ngenes ini, Kevin juga main di film Koala Kumal, filmnya Raditya Dika yang belum lama tayang. Tapi dia dapat piala di sini sih, di Ngenes ini ya. Kalian bisa lihat ini pialanya. Kemudian kita lanjut ke film YouTuber The Movie. Ada Marlo Ernesto. Di sini juga dia berperan sebagai sahabatnya Andovi di film YouTuber The Movie. Di film YouTuber The Movie juga ada Edozel. Ya, banyak banget sih YouTuber yang ada di YouTuber The Movie. Ada Chandra Liao juga, ada Bayu Skak. Dan Edozel di sini berperan sebagai dirinya sendiri, sebagai Edozel. Tapi setahu gua sih Edozel tuh lebih fokus di YouTube ya, full time YouTuber soalnya. Dia nggak mau, pasti banyak tawaran-tawaran film, tapi dia katanya mau lebih fokus di YouTube. Padahal dia sendiri udah masuk ke TV loh, karena sebagai presenter dan pembawa acara, tapi dia memilih untuk fokus full time di YouTube. Oke, dan ini adalah film #modus, dan di sini juga banyak YouTuber. Kalau Jovial dan Andovi sih udah pasti ya, ini berdua sering banget main film. Dan mereka juga sebagai penulis skenario di film #modus. Jomblo Keep Smile juga. Mereka juga pernah main film Jagoan Instan bareng sama si Kemal Palevi. Ya, mereka sering kerjasama sama Kemal Palevi sih. Dan di sini selain Jovial Andovi juga ada Tommy Lim dan Reza Octavian. Rani Ramadhani juga ada ya. Jadi bisa dibilang ini filmnya YouTuber sih. Dan kalian bisa lihat, nah ini ada Rani Ramadhani, ada Natasha Farani, ada Pau Pau, Listia Magdalena. Ini juga berperan di film Modus, #modus. Dia juga, Listia Magdalena, Pau Pau itu pernah main juga di film Koala Kumal ya. Koala Kumal juga. Nah ini dia, Pau Pau dan Reza Octavian lagi adu acting. Ini adalah film Check In Bangkok, filmnya Mikha Tambayong. Dan sepupunya Mikha Tambayong di film adalah Bayu Skak. Ya, jadi Bayu Skak berperan sebagai sepupunya Mikha Tambayong. Selain film ini, Bayu Skak juga main film Relationship ya sama Jovialda Lopez. Di sini Jovialda Lopez sebagai pemeran utama, sebagai Alit Susanto. Ini adalah film tentang kehidupannya Alit Susanto. Dan Bayu Skak berperan sebagai Supri ya, sahabatnya Jovial. Dan Devina Aurel juga ada yang berperan sebagai Ningsih. Supri dan Ningsih ini bisa dibilang ikonnya dari novel Alit Susanto. Karakter novel Alit Susanto itu Supri dan Ningsih ikonnya. Ya, kalian bisa lihat banyak banget YouTuber yang udah main film. Dan sebenarnya yang salah satu yang berjasa menurut gua, yang membuat para YouTuber ini bisa masuk ke dunia film itu Raditya Dika. Kalian bisa lihat di sini, Raditya Dika itu awalnya mengajak Jovial dan Andovi ya untuk main film Malam Minggu Miko, main masuk TV. Dan kemudian ada Malam Minggu Miko The Movie masuk bioskop. Dan ini jelas memuluskan langkah mereka untuk masuk ke dunia film. Dan di situ Jovial dan Andovi mulai menjadi penulis skenario di Jomblo Keep Smile. Dan Raditya Dika juga sering mengajak
banyak YouTuber ya, contohnya adalah Pau Pau, Tommy Lim, Kevin Anggara juga pernah diajak sama Raditya Dika. Jadi Raditya Dika juga selain mengajak stand up comedian juga banyak mengajak para YouTuber. Nah, di sini Jovio dan Andovi juga sering mengajak para YouTuber teman-temannya seperti Reza Octavian, Tommy Lim, Rani Ramadhani dan yang lain-lain untuk bermain film di bioskop. Nah, itu yang membuka mereka jalan mereka untuk masuk ke dunia film. Tapi ada juga YouTuber yang nggak mau terlalu fokus di film ya, jadi mau fokusnya di YouTube. Contohnya adalah Edozel yang menjadi full time YouTuber. Oke, mungkin segitu dulu dari gua, YouTuber Kepo. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.